Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul, Gereja Katolik satu untuk seluruh dunia karena ajarannya terstruktur. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, kalau kita bicara tentang Gereja Katolik itu begitu indah. Karena gereja Katolik itu berada dalam satu kesatuan ajaran iman. Kita perhatikan mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, ajarannya tetap satu dan sama. Mengapa demikian? Karena ada aturan yang mengaturnya dengan baik dan jelas. Maka kita perhatikan di setiap negara di sana yang ada gereja Katolik, semuanya menghidupi melakukan hal yang sama. Karena apa? Berada di dalam satu aturan, berada dalam satu ajaran. Maka kita lihat tidak akan ada hal yang berbeda gereja Katolik di sebuah negara dengan gereja Katolik di negara yang lain. Tidak akan ada perbedaan. Dan uniknya lagi gereja Katolik itu punya sebuah ketaatan yang luar biasa. Ketaatan itu terinspirasi dari ketaatan Yesus pada kehendak Bapaknya, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk penebusan umat manusia. Terinspirasi dari ketaatan ini, maka lihat di dalam gereja Katolik itu tidak akan ada perbedaan satu dengan yang lain. Gereja Katolik ada di dalam aturan yang sama. Seandainya masing-masing membuat aturan, maka pasti akan terjadi perpecahan di mana-mana. Tapi karena gereja Katolik itu berada dalam satu kesatuan ajaran, berada dalam satu aturan yang mengatur, maka kita lihat hanya beda tempatnya saja, tapi yang namanya Katolik tetap satu dan sama. Saya angkat beberapa contoh, misalnya kita lihat yang pertama. Dalam hal misa. Misa itu selalu di sana kita akan temukan ada 4 ritus di dalamnya. Ada ritus pembuka, ritus sabda, ritus ekaristi, dan ritus penutup. Kalau kita pergi ke sebuah daerah atau ke sebuah negara, barangkali yang berbeda di sana itu hanya bahasa yang digunakan. Yang ada di sana itu ritus-ritus ini semua dirayakan. Tidak ada di sebuah tempat atau sebuah negara mengatakan kami duluan mulai dari ritus penutup, baru ritus ekaristi, dan terakhir ritus pembuka. Itu tidak akan kita temukan. Semua tempat itu akan melaksanakan perayaan ekaristi dengan mengikuti ritus yang ada. Jadi tidak akan ada perbedaan para sahabatku terkasih. Inilah keunggulan, inilah uniknya dan luar biasanya dalam gereja Katolik. Jadi di Indonesia saja kita lihat, mau pergi dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur, ekaristi itu sama, tidak akan ada perbedaan. Inilah berada di dalam satu aturan ini, satu aturan yang mengatur. Aturannya itu, aturanlah yang mengatur semuanya itu. Jadi barangkali hanya berbeda bahasa daerah yang digunakan di sebuah daerah. Tetapi namanya misa itu semuanya sama, mulai dari ritus pembuka sampai dengan ritus penutup. Kalau tidak percaya silakan pergi ke tempat yang lain dan saksikanlah itu. Dan itu hanya terjadi dalam gereja Katolik. Hanya ada di dalam gereja Katolik, tidak akan ada di tempat yang lain. Jadi misa itu semua kita mulai dari ritus pembuka, ritus sabda, ritus ekaristi, dan ritus penutup. Jadi seandainya kita tidak mengerti bahasa dari tempat itu, dengan mengikuti saja kita memahami bagian demi bagian. Inilah luar biasanya. Inilah karena satu aturan itu, satu aturan. Kemudian hal yang lain, misalnya dalam hal seseorang masuk menjadi warga gereja Katolik. Kita perhatikan kalau seseorang yang
punya keinginan mau masuk gereja Katolik, menjadi warga gereja Katolik, orang tersebut itu harus mengikuti prosedur yang ada. Jadi ini berlaku untuk seluruh dunia. Berlaku untuk seluruh dunia. Jadi tidak akan mungkin di satu tempat itu ketika seseorang mengutarakan niatnya, saya mau menjadi Katolik, lalu dia diterima pada saat itu juga dibaptis dan sah menjadi Katolik. Itu tidak akan kita temukan, para sahabatku terkasih. Nah, ketika seseorang ingin menjadi warga, mau menjadi warga gereja Katolik, pertama dia mengungkapkan niatnya terlebih dahulu. Saya mau menjadi Katolik lah. Gimana prosesnya? Maka misalnya kita menyampaikan itu ke seorang pastor paroki atau seorang imam misalnya. Lalu imam itu pasti akan mengatakan, oke, inilah niat kamu, silakan pelajari terlebih dahulu apa itu gereja Katolik. Jadi dari situ misalnya orang tersebut mulai mengikuti perayaan-perayaan yang ada di dalam gereja Katolik, mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja Katolik. Semua hal akan disaksikan, diperhatikan, diamati dengan baik. Setelah melihat, menyaksikan banyak hal yang ada di dalam gereja Katolik itu, lalu orang tersebut mengatakan, saya sudah bulatkan tekad saya untuk menjadi seorang Katolik. Dan bukan ketika dia mengatakan itu langsung diterima dibaptis. Belum. Orang tersebut akan mengikuti sebuah proses pembelajaran yang disebut dengan masa katekumenat. Dan orang yang ikut belajar itu disebut sebagai seorang katekumen. Lalu ketika orang itu dalam proses belajar, orang itu akan diberikan oleh gereja itu seorang tokoh umat yang ikut memantau, memberikan pengawasan, pendampingan terhadap seorang katekumen itu. Jadi sekian lama waktunya orang itu belajar. Minimal itu 6 bulan, maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Bahkan nantinya ketika misalnya 6 bulan selesai, lalu seorang pendamping tadi mengatakan si katekumen ini belum bisa dibaptis menjadi warga gereja Katolik, maka orang tersebut akan mengikuti pembelajaran lanjutan lagi. Jadi proses semua itu sama di dalam gereja Katolik. Nah, kita buatlah misalnya 6 bulan, setelah 6 bulan pembelajaran, kemudian orang tersebut sudah dinilai layak oleh pendampingnya, lalu dia diterima dibaptis dalam gereja Katolik. Inilah prosesnya. Atau misalnya sampai 1 tahun baru dia dibaptis, diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Nah, setelah pembaptisan itu pun dia harus mengikuti proses pembelajaran lanjutan untuk mematangkan imannya sebagai seorang Katolik. Nah, jadi bicara soal proses ini pun, seseorang menjadi Katolik ini pun, ya seluruh dunia aturannya sama. Aturannya sama. Pergi ke keuskupan A, aturannya sama. Keuskupan B, ini masih di Indonesia, semua sama. Pergi ke tempat lain-lain pun prosesnya semua sama. Maka tadi saya katakan gereja Katolik itu punya satu aturan main yang mengatur. Maka gereja Katolik itu utuh, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, hal yang ketiga misalnya, seseorang yang mau masuk seminari, dalam hal ini mau menjadi seorang imam. Kita buatlah seseorang yang mau menjadi imam, menjadi pastor dalam gereja Katolik. Juga seluruh dunia, gereja Katolik seluruh dunia punya prosedur yang sama. Tidak akan kita temukan di sana seseorang itu mau menjadi imam, lalu dia hanya kursus 6 bulan atau 1 tahun, langsung ditabiskan menjadi imam. Akulah imam ya, aku udah romo ya. Itu tidak akan kita temukan. Jadi menjadi pastor, menjadi imam dalam gereja Katolik, prosedur untuk seluruh dunia itu sama. Tidak akan kita temukan perbedaan. Maka para imam kita itu punya pengetahuan yang sama. Para imam tidak akan ada perbedaan. Karena melewati jenjang ini, jenjang itu, pelajari ini, pelajari itu, semua hal itu dipelajari sama. Itulah uniknya, itulah unggulnya gereja Katolik, karena punya aturan main yang sama.
maka lihatlah kesatuan yang ada di dalam gereja Katolik itu. Nah, misalnya orang yang tadi mau menjadi pastor atau imam dalam gereja Katolik itu, dia kalau mau menjadi kita buatlah pertama dari seminari menengah, seseorang yang tamatan dari seminari menengah yang setingkat SMA itu, lalu dia memilih untuk menjadi seorang imam religius atau imam biarawan, sering kita dengar juga. Maka orang tersebut akan masuk ke sebuah ordo atau sebuah tarekat. Di sana dia akan mengikuti prosedur yang ada di dalam ordo itu. Mungkin mulai dari masa postulan, kemudian setelah masa ini masuklah ke novisiat sesuai dengan aturan yang ada di dalam ordo itu. Kemudian misalnya seseorang mau menjadi seorang calon imam diosesan, maka orang tersebut akan masuk ke tahun orientasi rohani. Setelah melalui proses-proses ini, lalu calon imam itu akan masuk belajar filsafat dan teologi. 4 tahun pertama dia pelajari filsafat dan teologi. Kemudian setelah 4 tahun ini pergi melakukan praktek di lapangan. Itulah disebut dengan tahun orientasi pastoral. Lalu kembali lagi belajar lagi studi khusus untuk imamat yang sekarang disetarakan dengan program S2. Dan nah, praktik di lapangan tadi pun antara 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Semua punya aturan. Semua punya aturan. Lalu kembali studi pasca sarjana ini untuk jalur imam itu 2 tahun lagi. Nah, tamat dari situ menjalani masa pastoral di luar lagi, persiapan untuk tabisan diakon. Tabisan diakon ini pun atau masa diakonat ini pun kurang lebih 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Lalu seseorang itu ditabiskan menjadi imam. Maka pernah dalam video sebelumnya saya katakan, pendidikan menjadi seorang pastor dalam gereja Katolik itu memakan waktu hingga belasan tahun. Jadi para sahabatku terkasih, semua prosedur ini sama untuk seluruh dunia. Jadi menjadi imam pun prosesnya dari awal itu sama prosesnya. Sampai tahap ini, masuk tahap itu dan seterusnya. Sampai dengan tabisan menjadi seorang imam atau seorang romo dalam gereja Katolik. Jadi semua aturannya itu sama. Maka memang kita di sini selaku umat beriman Katolik, kita patut berbangga bahwa gereja Katolik itu punya kesatuan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Aturan yang disampaikan dari Vatikan untuk seluruh dunia, aturannya itu bukan hanya berhenti di satu tempat, tetapi itu sampai ke berbagai penjuru dunia. Jadi misalnya Paus mengeluarkan ajaran tentang ini, tentang itu, maka seluruh umat Katolik yang ada di seluruh dunia ini memang ajaran itu sampai ajaran itu tidak akan berhenti di satu tempat. Atau misalnya gereja Katolik di sebuah wilayah, sebuah negara mengatakan, kami nggak maulah ikut aturan atau ajaran yang disampaikan oleh Paus. Ini tidak kita temukan. Karena gereja Katolik itu dalam satu komando, satu garis komando. Jadi aturan main kita itu sama. Aturan main itu sama. Dalam hal apapun, semua punya prosedur, semua punya aturan. Misalnya seseorang yang mau dibaptis, anak dari keluarga Katolik, ada prosesnya juga yang mengatur. Dan seluruh dunia prosesnya itu sama. Bayangkan, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia aturan mainnya semua sama. Tidak akan ada perbedaan para sahabatku terkasih. Maka kita selaku umat beriman Katolik, kita patut berbangga, bersyukur bahwa kita berada di gereja Katolik ini dengan struktur kepemimpinan yang begitu kokoh, begitu tangguh, begitu gagah. Dan untuk dunia kita hanya punya satu orang pemimpin, itulah Paus yang berkedudukan di Vatikan. Dan aturan ajaran-ajaran yang ada di dalam gereja Katolik itu satu dan sama. Tidak akan ada perbedaan di tempat A, tempat B, tempat C, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, sebagai warga gereja Katolik kita patut bersyukur, berbangga bahwa kita punya satu kesatuan iman yang mengikat kita,
Sehingga dalam kehidupan sehari-hari memang ajaran itu betul-betul kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit sharing tentang bagaimana aturan yang ada di dalam gereja Katolik. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.